dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji, satu-satunya zat yang pantas untuk kita sembah, satu-satunya zat yang pantas untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua yang kita butuhkan dan tidak ada yang bisa memberikan semua itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah, dan mudah-mudahan syukur kita kepadanya membuat kita semakin sadar akan kelemahan-kelemahan kita dan membuat kita juga semakin yakin akan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita menjadi hamba yang syakirin, dan Allah berjanji untuk menambah nikmat bagi semua orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama-sama kita juga harus memperbanyak ungkapan selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Kalaulah Rasul tidak hadir, tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengerti bagaimana cara beribadah. Kalaulah beliau tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa tujuan hidup. Dan kita tidak tahu bagaimana cara mengisi kehidupan kita agar bermakna. Kalaulah bukan karena diutus beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan kenal dengan akhirat. Banyak orang-orang dulu menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kita, mengakhiri kita, hanyalah menunggu masa saja. Kalau sudah mati berarti berakhirlah segala-galanya. Itu keyakinan yang ada pada masa jahiliyah dulu. Tapi dengan hadirnya Rasul, kita menjadi tahu bahwa setelah kematian akan ada hidup kembali. Dan kehidupan yang terakhir itu adalah kehidupan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan, semua perbuatan yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu, cintailah beliau, rinduilah beliau, karena beliau sangat merindukan dan sangat mencintai kita. Harapan kita semua tentu saja adalah di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata memang adalah syafaat itu salah satu dari keistimewaan yang diberikan kepada Nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi selain dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum.
Tema kajian kita pada malam hari ini adalah untukmu yang berharap rahmat Allah. Saya yakin semua kita adalah orang-orang yang selalu berharap mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana Rasul kita mengajar untuk mendapatkan rahmat itu. Bagaimana Rasul membimbing kita untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya agar kita selalu berharap dan benar-benar mendapatkan rahmat dan kasih sayang itu. Sebelum kita masuk kepada caranya itu, saya ingin berbagi dulu dengan kita bersama tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan rahmat. Dalam Al-Quran itu dan dalam bahasa kita keseharian juga ada karunia Allah, ada rahmat Allah. Itu mustalahat syar'iyah. Kalau karunia Allah itu selalu dibahasakan dengan fadlullah, fadlum minallah, karunia dari Allah. Kalau rahmat, ya memang rahmat itu sendiri sudah bahasa Arab, rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah, rahmat Allah. Dalam Al-Quran dikatakan kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Berarti ada karunia Allah, ada rahmat Allah. Wa bidzalika falyafrahu, dan dengan hal itu bergembiralah. Jadi kita diminta bergembira kalau seandainya kita sudah mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang makna istilah itu. Karunia, fadlullah, rahmat, nikmat, kasih sayang Allah yang biasa disebut dengan rahmatullah. Ternyata kalau seandainya kita coba baca bagaimana para ulama memberikan penjelasan, ada beberapa makna atau ada beberapa bentuk cara para ulama untuk membedakan antara fadlullah dengan rahmatullah. Di antaranya adalah yang pertama, qalal ba'd, sebahagian ulama mengatakan bahwa kalau dikatakan fadlullah, karunia Allah, itu sebahagian memaknainya seperti itu. Seperti yang ingin saya katakan ini. Kalau fadlullah, karunia Allah, itu cenderung dimaknai untuk an-ni'amu al-zahiriyah, nikmat-nikmat yang zahir. Sedangkan rahmatullah itu lebih kepada an-ni'amu al-batiniyah, nikmat-nikmat secara batin. Jadi dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang nyata, yang zahir yang kita dapatkan, ada hal-hal yang sifatnya ma'nawiyah, ada yang sifatnya benda, materi, tapi ada yang non materi. Nah, ini salah satu dari bentuk perbedaan yang disampaikan oleh para ulama. Jadi kalau dikatakan fadlullah itu lebih kepada ni'amullah al-zahiriyah, nikmat-nikmat secara zahir. Dagangannya laris, kebunnya lobek buah, itu zahir. Tapi kalau sudah bicara rahmatullah, kalau yang fadlu tadi makna madiyah, materi, rahmatullah dialihkan untuk makna yang sifatnya ma'nawiyah, ketenangan jiwa, rasa kasih sayang yang ada di hati kita, bagaimana kita bisa hidup akur, keluarga nyaman, dan lain sebagainya. Ini di antara perbedaan oleh sebahagian. Tetapi ada lagi sebagian yang lain memberikan penjelasan makna antara fadlullah dengan rahmatullah. Yang kedua mengatakan bahwa fadlun itu bidayatun ni'mah. Fadlun bidayatun ni'mah, awal dari sebuah nikmat. Sedangkan rahmat dawamun ni'mah, ketika nikmat itu
dawam, terus menerus. Jadi bidayahnya, awal dari dia mendapatkan kenikmatan itu karunia Allah. Ketika ada seseorang mendapatkan hidayah dari Allah, awal dari hidayah itu adalah fadlullah. Tapi ketika dia bertahan di atas hidayah itu adalah kasih sayang, nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh sebagian yang lain. Ini nanti pada akhirnya perbedaan ini bukanlah sesuatu yang bersifat kontradiksi, tapi sesuatu yang memang bisa dipadukan gitu. Karena dia memberikan makna yang saling mendukung, bukan kontradiksi. Jadi untuk yang kedua dikatakan fadlun itu bidayatun ni'mah. Awal dari sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah. Sedangkan rahmat itu dawamun ni'mah. Ketika nikmat itu berlama-lama diberikan oleh Allah, maka itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi di antaranya adalah yang memaknai, yang membedakan antara fadlun dengan rahmah. Kalau fadlun itu isyaratun ila ni'matillahil ammah. Itu isyarat yang menunjukkan nikmat Allah secara umum. Sedangkan rahmat isyaratun ila ni'matillahil khassa bil mu'minin. Rahmat itu adalah isyarat yang menunjukkan kepada nikmat-nikmat Allah yang khusus untuk orang-orang beriman. Jadi kalau dikatakan umpamanya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Maka dibedakan pula oleh sebagian kalau disebut fadlun itu nikmat secara umum. Mungkin bagi musuh, mungkin bagi kawan, mungkin bagi yang beriman, mungkin bagi yang kafir. Karena siapapun hamba Allah yang hidup, Allah memberikan karunia-Nya kepadanya. Kita bisa bernapas dan oksigen ini itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti nikmat secara umum. Karena berlaku untuk semuanya, disebut dan fadlun. Tapi kalau yang berhubungan nanti dengan yang khas bil mu'minin, khusus bagi orang-orang beriman, orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu cenderung disebut dengan rahmatullah, rahmat Allah. Itu pada pemaknaan yang ketiga. Ada lagi yang keempat di antara ulama yang mencoba untuk membedakan. Kalau dikatakan al-fadlu itu adalah hudallah allazi yukhrijun nasa minadh dhalal. Fadlun itu adalah petunjuk Allah yang mengeluarkan manusia dari kesesatan. Sedangkan rahmat Allah itu ni'matullah allati tub'idul insana minasyaqa, yang akan menjauhkan manusia dari kesengsaraan. Jadi ada petunjuk, ada nikmat. Fadlun itu petunjuk yang mengeluarkan kita dari kesesatan. Tapi kalau nikmat Allah, rahmat Allah itu adalah nikmatnya yang mengeluarkan kita dari kesengsaraan hidup. Kalau seandainya dalam hidup ini kita punya huda dan punya rahmat, maka berarti kita jauh dari kesesatan dan jauh pula dari kesengsaraan. Inilah orang yang paling berbahagia. Hidupnya tidak sesat dan tidak sengsara. Tidak sesat berarti berada dalam petunjuk. Itu karunia Allah. Tidak sengsara berarti berada dalam limpahan nikmat dari Allah, sehingga membuat dia hidup menjadi nyaman. Dan nikmat di sini nanti tidak mesti langsung dimaknai harta. Karena ada orang yang berlimpah hartanya tapi hidupnya tetap, bahkan tambah banyak harta tambah panjang, tidak bisa lolok. Bangki isau kan? Kok lolok naik malah enggak ini. Tidak jadi bisa lolok gara-gara harta. Oleh karena itu ketika dikatakan nikmat, jangan sekali-kali
ya langsung dimaknai dengan harta. Harta barangkali sebahagian kecil dari nikmat, iya. Yang membuat orang kalau punya banyak harta ya secara zahir itu bisa membuat dia menjadi jauh dari kesengsaraan hidup karena kebutuhannya bisa terpenuhi. Tapi sekali lagi, jangan ada di hati kita bahwa ketika disebut nikmat itu selalu yang dimaksud hanyalah harta. Karena ketenangan hati, hilangnya gundah gulana itu bukan semata-mata karena harta. Ada orang yang sangat sederhana dalam menjalani kehidupan, tetapi jiwanya begitu tenang, hidupnya begitu nyaman, tidak banyak tuntutan dan lain sebagainya, maka itu sungguhnya juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini mengambil perbedaan ini dari sebuah ayat, karena Allah mengatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, ini Al-Qur'an, Allah yang bilang famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti la yadhillu, tidak akan tersesat karena dia berada di atas petunjuk, berada di atas karunia Allah. Wala yasqa, syaqa yasqi, syaqawah, kesengsaraan. La yadhillu, tidak sesat dan dia tidak sengsara. Jadi kalau tidak sesat berarti berada di atas petunjuk Allah, tidak sengsara berarti berada di atas rahmat dan nikmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa bentuk makna yang diberikan oleh para ulama yang cenderung untuk membedakan antara fadlullah dengan rahmatullah, antara karunia Allah dengan rahmat Allah. Tapi seperti yang kita katakan tadi, bahwa perbedaan ini bukanlah sesuatu yang kontradiksi, tetapi perbedaan yang sesungguhnya maknanya saling mendukung. Kita tidak akan mencoba untuk manakah makna yang paling kuat di antara empat makna ini, karena saling mendukung. Fadlun bisa diartikan dengan petunjuk Allah, fadlun juga bisa diartikan dengan berbagai macam bentuk karunia yang bersifat zahir. Maka kehadiran Nabi itu fadlullah. Nabi yang diutus menjadi Rasul, hadirnya Nabi itu sendiri, itu sebagai karunia dari Allah. Apa yang dibawa oleh Rasul itu dari syariat-syariatnya yang membuat jiwa kita bisa menjadi tenang, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimaknai dengan artian yang seperti itu. Yang jelas, tanpa kita mencoba untuk mencari manakah makna yang lebih kuat, tapi yang jelas semua kita adalah orang yang selalu berharap untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi nanti kasih sayang Allah yang khas, seperti yang tadi dimaknai, ada kasih sayang juga, tapi ada yang sayangnya Allah itu didapatkan oleh semua, tapi ada sayangnya Allah yang memang hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Bahkan Ibnu Katsir ketika mencoba untuk membedakan antara Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan sifatnya rahmat Allah, kan itu nama Allah yang di dalamnya ada sifat kasih sayang. Lalu apa bedanya? Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita mengartikannya seperti itu. Ternyata salah satu dari bedanya adalah seperti itu. Kalau Rahman itu adalah sesuatu yang memang berlaku untuk semua. Kalau seandainya sudah lama tidak hujan, kalau agak lama sekali tidak hujan, kalau ke awak seminggu 2 minggu tidak hujan, kalau lama sudah kan. Kalau di Arab bulan-bulan tidak hujan biasa barunya. Kalau lama sudah hujan dah. Nanti ketika hujan itu turun, apakah rahmat itu hanya dirasakan oleh yang beriman saja? Tidak. Yang beriman, yang tidak beriman ikut merasa gembira, merasa senang. Bukankah itu datang dari Allah? Berarti dirasakan oleh semua orang.
itu katanya panas matahari jam-jam 9, jam 10 itu bisa menjadi obat yang akan menyembuhkan penyakit di tubuh kita. Maka dulu waktu virus corona itu, COVID itu disuruh berjemur. Banyak orang berjamu. Sengaja latang kursi depan rumah berjamu situ. Karena ada panas matahari yang ditunggu-tunggu. Apakah itu hanya untuk orang beriman saja? Enggak. Mau kafir dia, mau pendosa, mau taat. Ada rahmat Allah di situ, ada kasih sayang Allah. Dan itu Rahman. Tapi ada yang namanya Rahim. Kasih sayang Allah yang memang hanya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dalam kehidupan kita ini ada namanya sunnatullah, ada namanya inayatullah. Kalau inayatullah, pertolongan Allah itu benar-benar hanya untuk orang beriman. Rasul dalam peperangan sekene jumlahnya tapi bisa menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Biiznillah ini adalah inayah. Tapi kalau sunnatullah itu berlaku untuk semua. Kalau ada orang berkebun, kan kalau kebun kadang kan ada yang rajin kayak memberasihin kebun, ada yang rajin memupuk, ada yang enggak. Sekarang, apakah buah lebat dari sebuah kebun khusus untuk orang beriman? Enggak. Tapi untuk orang yang mengerjakan sunnatullahnya. Apa sunnatullahnya? Jangan tiap pagi deh. Diberasihin deh. Kok ada umpuk dibuang, perlu tambah pupuk. Siapa yang melakukan itu berarti melakukan sunnatullah. Kalau itu dilakukan, insya Allah dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi kalau inayatullah itu khas bil mu'minin, hanya untuk orang-orang beriman. Dekat-dekatlah dengan Allah, niscaya kita akan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ayat tadi, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman. Baik, ikhwati fillah, yang jelas semua kita seperti yang tadi saya katakan pasti selalu akan berharap untuk mendapatkan dan berada di bawah kucuran rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ada hal yang sangat sederhana dalam Al-Quranul Karim. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah 218. Ini perkara-perkara atau hal-hal yang akan membuat kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasannya sangat sederhana, kita hanya mengulang-ulang apa yang sudah kita pahami. Malam ini insyaallah kita sekedar mengingatkan kembali apa yang sudah ada dalam ingatan kita, yang barangkali kita terlupa. Begitu sederhana perkara-perkara yang untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah 218 dikatakan, bismillahirrahmanirrahim, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Ini ayatnya sangat singkat. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah. Nah, karena suasana masih Muharram mengingatkan kita kepada peristiwa hijrah, maka ini juga adalah di antara alasan kenapa saya memilih judul ini, karena ada hubungan dengan momen yang sekarang kita berada di situ. Walladzina hajaru, mereka yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang berjihad di jalan Allah. Apa kata Allah? Ulaika yarjuna rahmatallah.
Mereka itu adalah orang-orang yang yarjuna rahmatallah, yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan pantas kita mengharapkan rahmat dari Allah itu karena Allah memang ghafurur rahim, maha pengampun dan maha rahim, maha pemberi rahmat. Jadi wajar kita untuk meminta rahmat karena dia maha pemberi rahmat. Ini gambaran sebenarnya bahwa kita itu boleh bertawassul dengan menyebut nama Allah sesuai dengan yang kita minta. Kalau kita minta rahmat, ya kita panggil ya Rahim. Kalau kita minta rezeki, kita panggil ya Razak. Kalau kita minta diterima taubatnya, kita panggil pula ya Tawwab. Begitu terus. Itu namanya tawassul dengan al-asma wa sifat, nama dan sifat Allah. Dan itu masyru'. Yang masyru' itu aja yang dikerjakan. Nah, ini contohnya ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka berharap rahmat Allah dan Allah memang adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhwati fillah, ini ayat sangat singkat sekali, pendek. 3 hal saja. Iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. 3 ini kalau kita lakukan, insya Allah kita akan selalu berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kaji, Pak? Habis nyetigo ini. Lalu sahabat nyetigo. Lalu sahabat judul iman, hijrah, jihad. Sekarang kita lihat satu persatu. Pertama, iman. Kewajiban pertama kita terhadap syariat ini adalah iman. Kewajiban pertama kita terhadap yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi, apa kewajiban pertama? Iman. Meyakininya, mempercayainya, tasdik, kita benarkan. Ini kewajiban pertama. Harus itu yang kita lakukan. Kalau memang kita ingin mendapatkan rahmat, kucuran, inayah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap orang-orang beriman memang dituntut pertama sekali mesti percaya. Karena ada sebahagian yang mengatakan kewajiban pertama kita terhadap yang dibawa oleh Rasul itu adalah an-nazar. Apa itu an-nazar? Analisa. Jadi datang ayat dari Allah Ta'ala, mau kan analisa dulu baru percaya. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar beriman, tugas pertamanya bukan an-nazar, bukan meneliti, tetapi percaya, mengimaninya. Langsung kita berkewajiban untuk mempercayainya. Ini kalau dianalisa tuh, kalau yang menyampaikan ya, umpama orang bercita, iyo gaknya dunia. Perlu analisa dulu, umpama dokter. Sahabat dokter, kalau cendiko banyak-banyak makan kayaknya, bangkit mada ganyinya. Beliau teliti loh. Iyo gaknya kan iyo tahu enggak? Tapi kalau Nabi menyebut percaya. Jadi kalau Nabi yang menyebut, maka kewajiban kita adalah al-iman. Maka pada poin yang pertama di sini innalladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah diletakkan pada poin yang pertama, dan inilah yang akan benar-benar membuat kita berada di dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau lah sabu dia itu percaya, wak itu sayang enggak, wak? Sampaikan dek nabinya, resmi utusannya dulu, langsung enggak percaya, itu sayang enggak, wak? Tapi kalau seandainya kita mencoba untuk menolak,
Apa yang telah disampaikan oleh utusannya. Wak tulak apa mau? Ndak kan sayang gak wak dah? Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka yang pertama sekali ndak ada kata lain. Amanu. Beriman. Percaya. Yakin. Terima itu. Apapun yang disampaikannya, karena dia adalah as-sadiqul masduq. Ndak pernah beduto. Ndak pernah sekalipun Nabi itu berbohong, dan itu adalah kesaksian dari umatnya. Kecil itu kan dikumpulkan dan Nabi di Bukit Safa tuh, orang-orang petinggi-petinggi Quraisy itu hadir semuanya. Nabi bertanya, menurut kalian katanya, kalau seandainya saya bilang di balik bukit itu ada musuh yang sedang menyerang, kalian percaya atau tidak? Apanya orang jahiliyah tadi? Percaya nih. Karena kami tidak pernah mendapatkan kamu sekalipun berbohong. Nabi itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin sebelum dia menjadi Nabi. Baik kata Rasul, kalau memang seperti itu keyakinan kalian terhadap saya ingin mengatakan bahwa kalian sekarang berada di hadapan azab Allah yang sangat pedih. Maka berimanlah dengan akidah ajaran yang saya bawa, agar kalian tidak kena oleh azab yang pedih. Ketika itu disampaikan Nabi langsung berubah, landak aja percaya. Tadi tidak pernah dutonya kan? Alihaza jama'atana ya Muhammad. Untuk kasan berkumpulan kami ini. Taballaka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Justru turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka itu Abu Lahab. Yang celaka itu istrinya juga, wa mura'atuhu hammalatal hatab. Jadi bukan Muhammadnya yang celaka, tapi Abu Lahabnya yang celaka. Upo kalaulah dibo masalah keyakinan bau yang berbeda dengan keyakinan lama, langsung tak bisa temu. Payah nemu. Nya tak pernah berutuhnya tadi dah. Nyalah Al-Amin kalau kan tak pernah sekalipun kami temukan kamu berbohong wahai Muhammad. Kami akan percaya. Tapi pas giliran merubah soal keyakinan, ternyata dalam persoalan iman mereka tidak bisa menerima. Berarti mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban pertama kita terhadap yang dibawa oleh Rasul kita itu adalah memang wajib percaya, wajib beriman, dan ayat ini menempatkan iman pada poin yang pertama. Amanu, innalladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Tentu saja di sini berikan penjelasan yang sangat luas oleh para ulama, apalagi masalah iman. Bahkan ayat Quran semuanya adalah ayat iman. Ayat Quran semuanya adalah ayat iman, karena dia adalah perkataan Allah, kalam Allah yang wajib kita imani. Berarti dalam semua ayat Al-Quran di situ ada iman, ada keyakinan kita bahwa itu benar datang dari Allah. Bahkan Al-Quran sendiri yang menafikan keraguan itu tidak boleh ada dalam diri kita. Dan itu disampaikan di awal ayat. Zalikal kitabu la raiba fihi. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada satu jenis keraguan pun. Penekanan la raiba ini menjadi penting agar tidak ada satu pun yang boleh kita ragukan dari Al-Quranul Karim. Padahal dari awal-awal ayat juga Allah bicara tentang persoalan hal-hal yang gaib. Dari awal-awal ayat Al-Quran, Allah menjelaskan perkara-perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kita kalau sudah bicara gaib, perkara gaib, yang gaib itu kan bukan dianalisa pakai akal. Yang perkara gaib itu perkara-perkara yang dipercayai dan diyakini melalui iman yang ada di hati kita. Nggak akan mungkin kita berhasil menganalisa yang gaib melalui akal.
Karena yang gaib itu biasanya cenderung tidak masuk atau tidak bisa diakal-akali. Disinilah pentingnya kata iman. Jadi pentingnya kata iman itu karena banyak perkara agama yang memang tidak dinilai pakai akal dan tidak akan nyambung kalau dinilai pakai akal. Kalaulah semua yang ada dalam agama ini masuk akal, mungkin tidak perlu ada kata iman. Kalaulah semuanya masuk akal, tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman menandakan bahwa ada yang lebih tinggi daripada akal kita. Hati yang selalu siap untuk percaya ketika ada yang disampaikan oleh Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, kalau kita bicara tentang amanu, beriman kepada Allah, dalam perkara apa kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini saya kira juga merupakan bahasan-bahasan yang sudah sangat sering diulang-ulang oleh guru kita, termasuk oleh kita sendiri dalam mimbar ini, berkaitan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang secara komponennya itu akan ada pada 3 komponen. Yang pertama adalah beriman kepada rububiyah, yang kedua beriman kepada uluhiyah, dan yang ketiga adalah beriman kepada al-asma was sifat. Ini berdasarkan kepada istiqra. Nya ada orang ndak mau menemu dianggap dah ikut trinitas. Sangko dah trinitas sama orang Nasrani. Ada Tuhan Ayah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Nama. Pokok ada 3. Ada ikut 3 jo dianggaplah Trinitas. Padahal ini adalah berdasarkan kepada istiqra'nya para ulama bahwa iman kita kepada Allah tidak akan keluar dari yang 3 ini. Yang kita tauhidkan Allah itu dalam 3 hal. Kita esahkan Allah dalam 3 hal. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Secara sederhana kita bisa memahami dengan sangat mudah. Kalau rububiyah itu kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Dan hanya Allah yang bisa. Berarti meyakini perbuatan Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak mungkin ada orang lain yang bisa melakukannya. Di sini tauhidnya. Allah yang menguji kita dengan berbagai musibah, Allah pula yang menyembuhkan kita dan mengeluarkan kita dari musibah itu, Allah yang memberikan kita rezeki. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu, keyakinan ini yang harus ada, bahwa kesembuhan kita tidak mungkin terjadi kecuali datang dari Allah. Berarti yang menyembuhkan kita bukan obat, yang menyembuhkan kita bukan keahlian yang dimiliki oleh dokter, yang menyembuhkan kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi sesungguhnya kesembuhan kita hanya datang dari Allah. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kesembuhan itu akan datang. Maka meyakini hal yang seperti itu namanya rububiyah. Rububiyah itu dari kata Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu satu contoh. Tapi karena waktu Isya sudah masuk, ya mungkin kita akan berhenti dulu sejenak. Insya Allah nanti kita sambung setelah sholat Isya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.